Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara dalam karya. Saya Sri Hilda Triana SPD, pengajar di SMP Negeri 4 Sampit, calon guru penggerak Angkatan 4 dari Kotim. Ki Hajar Dewantara, dia lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Dilahirkan di Yogyakarta 2 Mei 1889. Merupakan putra dari Gusti Pangeran Haryo Suryaningrat atau cucu Sri Paku Alam III. Dari genealoginya, Ki Hajar Dewantara adalah keluarga bangsawan Pakualaman dan meninggal di kota Yogyakarta pada tanggal 26 April 1959 ketika berumur 69 tahun. Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan nasional sekaligus penyandang Bapak Pendidikan. Merupakan aktivis pergerakan kemerdekaan Indonesia, politisi, kolumnis, dan pelopor pendidikan bagi bumi putra Indonesia ketika Indonesia masih dikuasai oleh Hindia Belanda. Pada tanggal 16 Desember 1959, melalui keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959, pemerintah menetapkan tanggal kelahirannya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara merupakan pendiri Perguruan Taman Siswa, suatu organisasi pendidikan yang memberikan kesempatan untuk para pribumi agar bisa mendapatkan hak pendidikan yang setara seperti kaum priai dan juga orang-orang Belanda. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karsa, dan tutpuri handayani merupakan 3 semboyan beliau yang paling terkenal. Dan Tuturi Handayani menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional. Banyak sekali filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah merupakan tujuan pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Siswa menjadi pusat utama dalam belajar, dan guru dalam menuntun siswa agar siswa tidak salah jalan. Maka guru tidak hanya memiliki satu peran, tetapi guru mempunyai beberapa peran, yaitu sebagai inspirator, motivator, dan penuntun bagi siswa. Sesekali guru memberikan contoh dan teladan, atau ing ngarso sung tulodo. Ing ngarso sung tulodo memiliki arti di depan. Teladan sendiri menjadi kunci keberhasilan dalam kegiatan belajar, di mana ketika seorang pendidik memiliki sikap yang baik, maka siswa pun akan mengikuti sikap gurunya, sehingga saat kegiatan belajar mengajar berlangsung, maka guru harus membimbing serta memberikan arahan kepada siswa agar tujuan pembelajaran dapat dipelajari siswa dengan baik tanpa disadari. Selama proses pembelajaran, guru menjadi panutan bagi siswa, baik dari kata ataupun perbuatannya. Oleh sebab itu, selain menguasai materi pelajaran, guru juga harus memiliki pribadi baik yang dapat dicontoh. Saat berada di antara siswa, guru memberikan semangat, niat, dan kemauan, atau ing madya mangun karsa. Ing madya mangun karsa artinya di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan. Maksudnya, guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Guru dapat memfasilitasi beragam metode serta strategi agar tujuan pembelajaran berhasil dicapai. Selain itu, kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh siswa dapat berkembang dengan baik. Dan
sesekali memberikan dorongan kepada siswa, yaitu tuturi handayani. Artinya di belakang. Maksudnya yaitu seseorang pendidik harus berada di belakang siswa untuk memberi dorongan atau arahan. Dalam hal ini, seseorang memiliki tanggung jawab dalam pekerjaan untuk mendorong orang lain dalam mencapai tujuan secara berkelanjutan. Contoh pembelajaran yang mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita bahwa sebagai seorang guru ataupun sebagai orang tua, jangan pernah menganggap anak kita sebagai kertas kosong. Anak bukanlah kertas kosong. Setiap anak itu istimewa. Beberapa kali beliau menjelaskan bahwa anak bukanlah kertas kosong. Anak mempunyai kodratnya sendiri yang tidak bisa diubah oleh pendidik. Pendidik hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Belajar bukanlah proses memasukkan pengetahuan ke dalam diri anak. Belajar adalah proses membentuk pengetahuan, mengkonstruksikan pemahaman. Ki Hajar sering menggunakan metafor tumbuhan untuk melukiskan proses belajar yang dialami seorang anak. Belajar bukan menanamkan pengetahuan, tapi menumbuhkan potensi anak. Pendidik tidak bisa mengubah kodrat anak. Pendidik hanya mengarahkan tumbuhnya kodrat tersebut. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya peran keluarga dalam pendidikan anak. Keluarga adalah pusat pendidikan. Orang tua mungkin bisa mendelegasikan pengajaran pada kaum ahli, tetapi pendidikan anak tetaplah menjadi tanggung jawab orang tua. Peran orang tua tidak tergantikan oleh sekolah, lembaga pendidikan, dan lembaga bakat. Ki Hajar Dewantara mengingatkan guru untuk memberikan kemerdekaan belajar, tetapi dalam arahan guru. Guru tetap harus menjadi penuntun atau pamong untuk siswanya. Apalagi pada zaman milenial ini, saat informasi begitu bebas dan mudah didapat oleh anak, maka guru harus rajin mengingatkan. Tentunya di samping orang tuanya juga agar bisa ikut memperhatikan dan menjadi filter atau memfilter informasi untuk anak-anak. Guru juga diharapkan bisa dapat menciptakan proses belajar mengajar yang menyenangkan tanpa tekanan kepada siswanya. Agar proses pembelajaran dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan fitrahnya berubah dan berkembang, maka mindset dan kebiasaan guru yang masih aman di zona nyaman harus berubah. Guru harus menjadi pembelajar sepanjang hayat agar tidak tergilas oleh kemajuan zaman. Jadi, siswa pun dapat mendapatkan ilmu terupdate dalam proses belajar mengajar yang menyenangkan. Pada saat ini, saya termasuk guru yang masih harus banyak lagi belajar agar bisa memahami dan mengerti siswa. Belajar bersabar dengan berbagai macam karakter dan kebiasaan siswa, dan akan terus berusaha berkomunikasi dengan siswa atau orang tuanya jika memang diperlukan selama siswa dalam pembelajaran jika terjadi permasalahan. Demikianlah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang bisa saya rangkum dan yang bisa saya pahami untuk saya demonstrasikan di dalam karya ini. Mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam bahagia.